Oke, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya Bapak. Bapak selaku orang tua murid di sekolah kami. Kebetulan Bapak ada di sekolah kami, jadi saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan materi yang saya pelajari di Diklat PPG tahun 2022. Di sini kami disuruh melakukan wawancara pakar. Pakar apa? Iya, Bapak termasuk salah satu pakar dari bagian orang tua murid. Ya, di sini ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak Nurmansyah ya. Iya, saya sendiri. Oke, Pak, di sini saya mengidentifikasi masalah dari jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi. Ya. Di sini masalah yang saya identifikasi adalah kurangnya motivasi belajar murid. Nah, menurut Bapak sebagai seorang orang tua, Pak ya, kenapa murid kita ini kurang motivasi belajar, Pak? Motivasi belajar ya? Oh, pertama itu bingung juga. Yang pasti mereka tuh perlu penyemangat awal. Kurangnya penyemangat. Iya, penyemangat awalnya bisa jadi gurunya harus menarik, cara penyampaiannya harus bagus. Jadi mereka tuh menarik, mereka tuh lihat koper dulu Mbak. Oh. Ibu ya? Ya boleh. Panggil Mbak, ada apa-apa Mbak Iya, ya? nggak apa-apa. Jadi kita lihat tuh kalau siswa Biasanya ya. lihat koper dulu. Oh ibu ini, lemak dengan ibu ini. Oh gitu. Contohnya misalkan enak dengan ibu ini. Ya ibu otomatis itu. pelajaran itu dia senengi. Atau berarti senang dulu dengan gurunya Seneng ya. dengan gurunya benar. Sebab ada anak kami kemarin ada pelajaran tertentu yang dia tidak seneng. Rupanya gurunya mungkin kelihatan dia galak marah, entah apa, cak mano. Jadi akhirnya mereka tidak senang, dan tidak senang itu mengakibatkan mereka teko pelajarannya itu sama pelajarannya juga tidak senang gitu. Oh begitu. Iya. Jadi yang pertama kita lihat dengan siswa itu harusnya ya tampilan depan dulu ya. Okay. Menimbulkan rasa senang siswa dulu terhadap dengan gurunya, otomatis pelajarannya melok ibaratnya. Oh benar juga Pak ya. Ada lagi Pak? Tidak ada. Sebentar itu dulu. Oke, yang berikutnya itu kenapa siswa kita ini menurut Bapak sebagai orang tua kok males dia dalam membaca? Kalau males baca memang males anak tuh. Buku pelajaran itu dari pertama dipinjemi sampai hampir naik kelas masih tipis, artinya buku tidak dibuka-buka kan. Mereka tuh tidak seneng mungkin dengan dia dewe yang baca. Jadi mereka tuh pengen baca sama-sama atau dia yang baca. Makanya mereka buka. Sekarang ini ada Google, ada aplikasi lainnya, atau belajar ruang guru apa gitu. Jadi yang menyediakan video ya. Jadi mereka lupa baca. Jadi minat baca tuh otomatis turun. Dan mereka tuh ngerasa kalau dapat dari buku itu baik, tapi kalau dari internet bisa lebih keluar, jangkauannya lebih luas itu. Jadi bukan lihat jendela lagi, sudah lihat pintu. Kira-kira gitu. Tapi tidak nyalain juga. Korban teknologi lah. Cuman kita tidak tahu teknologinya entah datangnya kecepatan atau macam mana. Terus yang berikutnya itu kurangnya minat siswa dalam materi hitungan Pak. Kenapa itu? Budak tak banyak ngitung. Bingung juga, mungkin tidak di anak aku ya. Mungkin mereka tuh mana sebenarnya ngitung itu yang paling perlu di dunia setelah dia tamat sekolah. Intinya mereka juga mungkin bakal ketipu kalau dia tidak baca ngitung nih. Sebenarnya kalau hitungan dasar
kurasa mereka bisa. Tapi kalau misalkan misalnya pecah matematika kan ada rumus-rumus tuh. Nah di situ mungkin yang mereka yang kurang. Kalau di situ mungkin mereka tuh kan warga sini nih rata-rata tuh SMA itu baik untuk mesak ke baik. Jadi sudah SMA mereka tuh udah kata cita-cita pengen kuliah, ada apa. Jadi artinya pelajaran-pelajaran itu kan tidak terpakai juga katanya. Jadi implementasi pelajaran matematika, masalah hitung menghitung atau fisika, mereka tuh taunya barang itu kayaknya tidak terpakai juga. Jadi untuk apa dipelajari? Jadi kami ini kalau pajak cukup naik kelas, lulus. Pemikiran dia tuh Pak ya. Pemikiran namanya. Tapi itu harus diluruskan juga sebenarnya. Pemikiran mereka tentang. Jadi tradisional lah mikirnya jadinya. Pemikiran yang tradisional lah intinya ya. Iya. Oke. Nah di sini juga ada tentang kesulitan belajar siswa Pak. Nah mungkin di rumah Bapak melihat anak Bapak sulit ya untuk belajar itu, tapi ini bukan untuk anak Bapak semuanya sih. Menurut Bapak latar belakang mereka sulit untuk belajar itu kenapa Pak? Ini kerusakan teknologi Mbak. Nah iya, penyalahgunaan gadget Pak. Iya, gadget itu dimanfaatkan karena iklan game itu lebih banyak daripada iklan ruang guru. Benar. Setiap buka YouTube, buka video, buka aplikasi apa baik, yang tampil iklan game. Mereka tuh biasanya tertarik dengan game. Memang sudah umurnya. Ya, karena memang. Dan juga wong tua tidak bisa ngawasi 24 jam, apalagi guru. Guru kan cuma ngawasin berapa jam? Dari jam 7 anggaplah sampai jam setengah 3, setengah 4. Sisanya kita tidak tahu. Ya benar. Dan gadget itu juga masuk kamar. Jadi wong tua tidak bisa ngawasi 24 jam. Benar. Kemudian menurut Bapak setelah mungkin ada cerita-cerita dari anak-anak itu Pak ya, kesulitan belajar mereka dalam memahami media itu Pak ya, media yang kurang itu Pak ya. Nah, pemakaian media yang kurang itu mengakibatkan kesulitan belajar oleh siswa. Itu oleh kenapa? Media apa dulu misalnya? Media pembelajaran yang dipakai oleh guru. Misalnya? Ya, kan? Misalnya Ibu ngajar ekonomi ya? Iya. Misalnya di Ibu ada pelajaran media. Harusnya itu kalau kami sih medianya paling dinampil ke PPT itu baik kan, PowerPoint itu. Nah, ada yang cuma sekedar ceramah doang. Berarti yang jadi masalah bukan di medianya, masalahnya di packingnya. Ya, packing. Misalnya PPT-nya kurang menarik. Jadi ibu tuh guru tuh harus ada inovasi terbaru. Nah itu maksudnya. Nah jadi dia anaknya langsung, oh ini bagus. Bila perlu kita harus nunggu ke budak siswa itu atau murid, cak mana inovasi ini bisa tidak kami bang make. Biasanya anak-anak OSIS, anak yang pengen maju-maju itu pengen tahu cak mana. Ada kawan kemarin juga inovasinya cukup satu PPT tapi dia bisa hampir satu bab pelajaran gitu. Nah, jadi dianya lebih menarik, ringkas, mudah dipahami. Mungkin di situ pemahaman. Nah, Pak, berikutnya ini yang paling penting Pak ya, untuk sebagai orang tua Bapak ya. Kita ada jenis permasalahan membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua dan siswa dengan guru. Nah, kurangnya menurut Bapak, kurangnya komunikasi guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa itu karena apa? Dengan orang tua, sekolah, orang tua, siswa. Cara penyampaian mungkin. Cara penyampaian. Bisa jadi. Cara penyampaian apa nih? Penyampaian pesan. Pesan. Jadi anak itu tidak sampai pesannya. Penyampaian pesan berarti dan pesan dari guru tidak sampai ke orang tua. Ya, misalnya gitu kalau ada permasalahan, mereka siswa murid itu kadang tidak nyampe ke dengan orang tuanya karena takut. Bisa jadi. Karena takut Pak ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan siswa, kesalahan murid itu
jangan lewat anak ngirim, harus lewat yang perlu dipercaya. Jadi ada pembangunan relasi gitu ya. Nah, terus kalau bisa selain ada grup siswa, ada grup wali murid juga sekolah perlu. Benar. Jadi ada komunikasi, terutama siswa yang bermasalah ataupun siswa yang berprestasi. Benar. Baik untuk info Iya. prestasi ataupun masalah ya. Ya, jadi harus ada grup wali. Mungkin Iya. bisa dikelola oleh, kalau terlalu besar, kelola oleh kelas masing-masing. Benar Pak. Benar. Oke, selanjutnya ini siapa nih? Sama ini. Nah, menurut Bapak, dalam kalau dari cerita anak Bapak mungkin ya, guru kita ini kurang memahami tentang penggunaan media elektronik. Nah, itu apa penyebabnya? Media elektronik. Media elektronik kita ini kan banyak. Iya, banyak. Tapi banyak juga guru yang kurang paham terhadap media elektronik itu. Nah, menurut Bapak, apalah penyebab? Kan siswa galak cerita misalnya, ibu itu tidak bisa ngunu ke itu. Ya, Itu menurut Bapak kenapa guru tidak bisa? gurunya tidak galak belajar. Ini masalah guru kan? Iya. Iya, gurunya tidak galak belajar. Padahal internet itu di gadget lah aja itu, gadget entah itu TV, laptop, tablet, laptop atau apa itu. Sebenarnya kalau dia, nah balik ke asal tadi, kalau packingnya bagus, penyampaian di situ bagus, menarik baru. Nah, sementara dia tidak pengen melok di situ. Ya, karena gurunya kurang berminat Pak ya, sudah itu kadang tuh ada juga gurunya ngomong lah tuh. Itu kan berarti tidak minat kan? Anak kecil. Iya, dia baik megang HP yang Poliponik. cukup keyboardnya bayar do, jadilah. Oke, itu kurang memahaminya ya. Jadi Kurang paham ya guru ya. Guru yang lama tuh, guru senior tuh tidak galak nyingkron ke diri dengan kemajuan. Tidak mau menyingkronkan diri dengan kemajuan. Sama jawaban Bapak ini dengan Pak Sekolah. Sepertinya Bapak kan menjadi Pak Sekolah. Jadi Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. saling berbagi. Ya. Kalau ibu perlu apa-apa, tadi buatin grup, aku tidak apa-apa dimasukin di grup tadi. Oh begitu Pak ya. Biasanya itu wali kelas. Iya. Jadi intinya bisa sampai ke kami juga. Kami kan kalau banyak tidak sampai lah itu lewat anak. Iya benar Pak. Baik. Oke. Ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.